Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 524. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Larut malam, Kaori, yang sedang tidur nyenyak, menerima telepon. William mengalami kecelakaan dan langsung pergi ke ruang gawat darurat. Berita ini seperti petir dengan tidak adanya Ariel. Ayahnya bisa dikatakan sebagai satu-satunya kerabatnya. Jika sesuatu terjadi pada ayahnya, Kaori tidak tahu bagaimana menghadapinya. Di tengah malam, ditemani Inem, Kaori tiba di rumah sakit. Bimo dan Rehan, yang menerima berita itu, juga segera bergegas ke tempat kejadian. Meskipun mereka tidak peduli dengan hidup atau mati William, tetapi Kaori muncul di rumah sakit sangat terlambat. Mereka harus memperhatikannya, kalau terjadi sesuatu yang istimewa. Memiliki mereka di sekitar juga dapat membantu. Tentu saja, bagi Bimo, yang terpenting adalah Kaori. Tidak masalah jika William mati. Kaori tidak boleh masuk angin. Beberapa orang menunggu di pintu ruang gawat darurat, dan subuh setelah menunggu. Saudaraku, mengapa kamu tidak pulang dulu? Aku akan mengawasi di sini. Situasimu saat ini istimewa. Kamu tidak bisa melelahkan dirimu sendiri. Bimo berkata kepada Kaori. Begadang adalah masalah besar bagi seorang wanita hamil yang tidak ingin melihat Kaori menderita lagi. Kaori menggelengkan kepalanya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa pulang dengan tenang? Orang yang terbaring di ruang gawat darurat adalah ayahnya, Paman Bimo. Aku putrinya. Bagaimana aku bisa pergi? Kata Kaori. Kalimat ini langsung membuat Bimo kehilangan pemikiran untuk membantah. Sebagai seorang anak, sangat tidak pantas bagi Kaori untuk pergi dalam keadaan seperti itu. Dia tidak dapat menemukan alasan yang masuk akal bagi Kaori untuk pergi. Atau, saya akan meminta rumah sakit untuk mengatur bangsal untuk Anda. Anda pergi istirahat sebentar. Saya akan mengawasi di sini. Jika terjadi sesuatu, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin, kata Bimo. Kaori masih menggelengkan kepalanya. Ini membuat Bimo cemas. Kamu masih punya anak di perutmu. Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi padamu lagi? Kata Bimo. Saat ini, Inem juga membantu membujuk. Percuma kamu menunggu di sini. Kamu harus pergi dan istirahat. Bayi di perutmu itu penting. Ya, Ariel tidak ada di rumah. Sekarang, jika kamu sakit, bagaimana saya akan menjelaskan kepadanya di masa depan? Kata Bimo. Kaori mengusap perutnya. Ini anak Ariel. Dia tidak boleh terluka karena keinginannya. Oke, Kaori mengangguk setuju. Bimo menghela nafas lega, dan segera meminta seseorang untuk mengatur bangsal untuk Kaori. Setelah Kaori beristirahat, Bimo keluar dari ruang penyelamatan lagi, dan bertanya pada Rehan. Ada apa? Apakah ada berita? Bos Bino, lihat. Rehan mengeluarkan ponselnya dan memutar video. Isi videonya adalah gambar William yang dipukul. Meski agak buram, Anda mungkin bisa melihat semuanya dengan jelas. Dilihat dari lintasan mengemudi, mobil ini langsung menabrak William sebagai target. Dan tidak ada plat nomor, yang jelas sudah direncanakan sebelumnya. Siapa yang ingin membunuhnya? Bimo bertanya dengan curiga. Saat ini pihak berwenang terlibat dalam penyelidikan, tetapi mobilnya belum ditemukan. Tetapi karena pihak lain telah merencanakannya, kemungkinan untuk menemukan mobil ini tidak terlalu tinggi, kata Rehan. Bimo mengangguk. Tentu saja dia mengerti yang sebenarnya. Pihak lain sudah merencanakan segalanya. Jadi bagaimana dia bisa ketahuan? Kebakaran di mobil ini saja dapat menghilangkan bukti, sehingga semakin sulit menemukan pelakunya. Apakah ada pemantauan jalan yang lebih jelas yang dapat melihat wajah pengemudi? Bimo bertanya, mengenakan topi dan topeng. Kamu tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas, kata Rehan. Bimo menghela nafas panjang, dan berkata,
Pergi dan cari tahu siapa yang mengganggu William baru-baru ini. Dan jangan biarkan siapapun yang curiga. Ya, Rehan menerima perintah itu dan pergi. Bimo melihat ke lampu merah di ruang gawat darurat. Dan berkata pada dirinya sendiri dengan wajah beku, sebaiknya kamu datang ke sini untuk William. Jika kamu berani memikirkan Kaori, aku akan menggali 3 kaki untuk menemukannya, kamu. Keluar. Pada siang hari, William akhirnya keluar dari ruang gawat darurat, tetapi langsung dipindahkan ke unit perawatan intensif, dan bahkan Kaori tidak sempat melihatnya. Tetapi situasi saat ini sangat pesimis. Ada kemungkinan memburuk kapan saja, bahkan jika efek pengobatannya memuaskan. William kemungkinan besar akan terbaring di ranjang rumah sakit selama sisa hidupnya. Bagi Kaori, berita ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang tiba-tiba. Dia hanya menggunakan lelucon semacam ini untuk memperingatkan William kemarin. Tetapi dia tidak menyangka hal itu akan benar-benar terjadi hari ini. Pada saat ini, telepon Kaori tiba-tiba berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Lihat deretan angka, Kaori segera memikirkan Lina. Karena ada suatu masa ketika Lina akan meneleponnya dengan berbagai nomor. Berharap dia dapat menerima Luna lagi dan membiarkan Lina kembali ke villa di lereng gunung. Pada saat itu, Kaori secara tidak sadar akan menutup telepon setiap kali dia melihat nomor yang tidak dikenalnya. Tetapi hari ini, dia mengangkatnya. Kaori, ku dengar ayahmu mengalami kecelakaan. Bagaimana? Apakah baik-baik saja? Suara bersemangat Lina terdengar dari telepon. Kaori menghela nafas, dan berkata, ini sangat serius. Dan saya berada di unit perawatan intensif sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lina menangis dan berkata, jika saya tidak melihat di berita, saya belum tahu tentang ini. Di mana kamu? Saya ingin melihatnya. Rumah sakit kota, kata Kaori. Aku akan segera ke sana. Setelah Lina selesai berbicara, dia menutup telepon, tetapi tidak ada tanda-tanda kecemasan di wajahnya. Nada percakapannya tadi benar-benar sama dengan 2 orang. Dengan seringai ganas di wajahnya. Andalah yang bersikeras memilih jalan ini. Anda beruntung jika tidak mati. Tetapi jika Anda bisa berbaring di ranjang rumah sakit seumur hidup, itu akan memberi saya alasan yang bagus untuk kembali ke rumah. Lina berkata sambil mencibir. Ketika Lina tiba di rumah sakit, tatapan paniknya dengan rambut acak-acakan membuatnya tampak luar biasa nyata. Mata merah itu jelas baru saja menangis. Yang lebih meyakinkan. Ada apa? Lina meraih tangan Kaori dan bertanya dengan penuh semangat. Kaori menggelengkan kepalanya. Bimo telah mengirim banyak orang untuk menyelidiki masalah ini. Tetapi sekarang tidak ada hasil sama sekali. Mau tidak mau aku menemukan pelakunya. Bahkan mobilnya tidak ada bayangan dirinya. Tidak, tapi aku akan menemukannya. Kaori berkata. Lina menyeka air matanya dan berkata, dia pasti minum sampai larut lagi. Aku sudah lama memberitahunya untuk memintanya mengurangi minum. Tetapi dia tidak mau mendengarkan. Adalah masalah besar aku harus tetap di sisinya dan merawatnya dengan baik. Kebenaran dari kalimat ini membuat Kaori tidak dapat membantahnya. Jika mereka berdua tidak bercerai dan Lina masih bisa mengendalikan William, dia benar-benar tidak akan berani menjadi tidak bermoral. Mungkin, jika hal semacam ini tidak pernah terjadi. Kaori, kamu sedang hamil sekarang. Pulanglah dan istirahat dulu. Aku akan mengurus urusan rumah sakit. Meskipun ayahmu dan aku telah bercerai. Tetapi setelah beberapa dekade suami istri, jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak bisa mengabaikannya, kata Lina. Melihat pemandangan ini dari samping, Bimo mau tidak mau mengangguk. Di masa lalu, dia sangat membenci Lina, karena dialah yang menyebabkan Ariel menderita banyak penghinaan. Dan wanita ini memanfaatkan Ariel tetapi tidak tahu berterima kasih, dan ingin mengusir Ariel dari keluarga Wijaya. Dalam hati Bimo, citranya adalah bajingan. Tapi sekarang, dia tahu bagaimana merawat William, sehingga perasaan Bimo terhadapnya sedikit lebih baik. Dan Bimo sendiri juga berharap Kaori bisa pulang lebih awal. Tempat seperti rumah sakit bukanlah tempat tinggal, waktu yang lama. Kaori, haruskah aku meminta seseorang mengantarmu pulang? Bimo berkata. Reaksi bawah sadar langsung Kaori menggelengkan kepalanya.
Tetapi setelah memikirkannya, dengan Lina di sekitarnya, dia tampaknya tidak dapat banyak membantu. Dan Lina memandangnya, sehingga dia dapat yakin. Oke, kata Kaori. Bimo segera memerintahkan lebih dari selusin orang untuk mengawal Kaori pulang. Kemegahan semacam ini biasa terjadi pada Kaori. Para dokter dan perawat itu sudah lama terkejut dengan pemandangan ini. Tetapi beberapa pasien dan anggota keluarga akan sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Dan mereka akan mendiskusikan siapa Kaori itu. Itu membutuhkan begitu banyak orang untuk melindunginya. Tetapi setelah mereka mengetahui identitas asli Kaori, mereka akan menerima begitu saja. Di tangan Kaori, perusahaan keluarga Wijaya telah sepenuhnya menjadi perusahaan besar yang diketahui semua orang di Bandung. Bahkan keluarga Nicholas harus bekerja sama dengannya. Siapa yang berani meremehkannya? Bersambung.